Dalam hukum pidana, ada satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi bisa jadi rumit banget. Kalau sebuah tindakan memicu rentetan kejadian, siapa yang akhirnya harus bertanggung jawab? Nah, kali ini kita akan bedah teka-teki tentang sebab akibat, atau yang biasa disebut kausalitas. Oke, jadi mari kita langsung aja masuk ke jantung permasalahannya ya. Sebuah misteri yang, percaya deh, dihadapi oleh setiap mahasiswa hukum, jaksa sampai hakim. Coba deh Anda bayangin, ada sebuah rantai peristiwa yang panjang dan berbelit-belit, ujung-ujungnya jadi sebuah kejahatan. Pertanyaannya, gimana caranya hukum bisa nentuin siapa yang benar-benar harus bertanggung jawab di antara semua mata rantai itu? Nah, ini bukan sekedar obrolan filosofis loh. Ini jadi penting banget dalam kasus-kasus yang kita sebut delik material. Maksudnya, jenis kejahatan di mana sebuah akibat spesifik, misalnya hilangnya nyawa orang lain, itu benar-benar harus terjadi. Kalau akibatnya nggak ada, ya deliknya nggak ada. Untuk memecahkan teka-teki ini, para ahli hukum itu udah nyiapin beberapa alat bantu lah, atau teori. Yuk kita mulai dari yang pertama, teori yang jaringnya bisa dibilang paling lebar. Teori ini, yang dicetuskan oleh Von Bury, kedengarannya simple banget kan? Intinya gini, kalau suatu tindakan itu adalah syarat mutlak yang kalau dihilangin akibatnya nggak bakal terjadi, ya berarti tindakan itulah penyebabnya. Sederhana. Tapi, nah disinilah masalahnya muncul. Teori ini tuh ibarat jaring yang dilempar ke laut, tapi semua-muanya ketangkap, dari ikan paus sampai plankton. Pertanggungjawabannya jadi luas banget, dan akhirnya semua syarat dianggap sama pentingnya dengan sebab utama. Kalau logikanya ditarik terus-terusan, bisa jadi absurd. Ini yang disebut regressus ad infinitum, mundur terus tanpa henti. Bisa-bisa nanti yang bikin pisau disalahin karena ada pembunuhan, atau lebih jauh lagi, Adam dan Hawa yang disalahin. Kan jadi nggak praktis buat di pengadilan? Oke, jadi jelas ya, kita butuh filter. Kita perlu cara buat misahin mana sebab yang relevan dan mana yang nggak. Nah, untuk itulah muncul kelompok teori berikutnya. Mari kita lihat. Pendekatan individualisir ini coba bayangin aja kayak detektif yang datang ke TKP setelah semua kejadian selesai. Dia lihat ke belakang, menganalisis semua fakta, terus nunjuk satu faktor yang menurut dia paling kuat, paling menentukan sebagai penyebab utamanya. Beda lagi nih sama teori generalisir. Kalau ini, sudut pandangnya dibalik. Bukan lihat ke belakang kayak detektif, tapi justru bertanya dari awal. Menurut pengalaman hidup sehari-hari, tindakan kayak gini tuh wajar atau pantas nggak sih buat nyebabin akibat yang terjadi? Jadi di sini kelihatan jelas ya perbedaannya. Yang satu individualisir, ngelihatnya secara spesifik ke belakang, post factum. Satunya lagi generalisir, ngelihatnya dari kacamata umum ke depan, anti factum. Fokusnya bukan lagi ke faktor terkuat, tapi ke apa yang wajar dan bisa diduga oleh orang pada umumnya. Tapi gimana kalau jawabannya sebenarnya bukan ada di rantai peristiwanya sama sekali? Gimana kalau jawabannya justru tersembunyi di dalam teks undang-undangnya sendiri? Nah, ini yang membawa kita ke teori terakhir. Teori relevansi ini unik banget. Fokusnya bukan lagi soal fisika atau efek domino, tapi lebih ke penafsiran hukum. Pertanyaannya jadi begini, waktu para pembuat undang-undang nulis pasal ini, sebenarnya perbuatan spesifik ya apa sih yang ada di bayangan mereka untuk dicegah? Jadi intinya, menurut teori ini, satu-satunya sebab yang relevan secara hukum ya cuma perbuatan yang nyambung sama maksud di balik undang-undang itu. Udah, itu aja. Oke, kita sudah lihat semua alat bantu yang ada. Terus, mana yang benar? Mana yang dipakai di Indonesia? Nah, jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Poin utamanya adalah ini. Tidak ada satupun teori yang dianggap sempurna atau jadi jawaban untuk semua kasus. Hukum pidana kita, KUHP, itu nggak secara kaku dan tegas memilih satu teori di atas yang lainnya. Justru sebaliknya, teori-teori ini tuh ibarat sebuah toolkit atau kotak perkakas. Hakim dan jaksa punya kebebasan untuk memilih alat mana yang paling pas dan paling adil untuk membongkar kasus unik yang sedang mereka hadapi. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup. Mungkin tujuan akhir dari semua ajaran kausalitas ini bukanlah untuk menemukan sebab akibat yang benar secara ilmiah, tetapi untuk menentukan siapa yang, di mata masyarakat dan hukum, paling pantas dan paling adil untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, buat Anda yang mungkin penasaran dan ingin menggali topik ini lebih dalam lagi, pembahasan kita kali ini banyak diilhami dari karya-karya para pakar hukum pidana yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bahasan singkat ini bisa memberikan perspektif baru ya tentang betapa rumit sekaligus menariknya upaya hukum dalam mencari keadilan di tengah rantai sebab akibat.